terasa begitu ramai. Karena hari ini adalah hari pertama di minggu ini. Cinta, siswa yang banyak digemari banyak siswa laki-laki bahkan perempuan, selalu menjadi pusat perhatian setiap ia melintas bersama teman-temannya. Hal yang normal bagi cinta untuk membalas banyak kata sapaan dari orang-orang di sekitarnya. Udah lihat puisi belum? Fred. Puisi? Emang ada lomba lagi ya? Iya, ada lomba lagi hari ini. Balik. Oh, aku mau lihat tuh. Di Mading kan ya nanti? Ada nanti ada Ayo, Mading. Yuk, lihat yuk. di tempat biasa lah. Guys, kita pulang kemana nih? Itu bukan Cinta ya? Tapi rame gak sih? Udah lama ya? Hai Cinta. Hai. Cinta doang yang disapa kan banyak. Iya. Hai semuanya. Hai. Kita mau pesan apa nih nanti? Aku penasaran ya sama kuisnya. Pagi Cinta. Pagi juga. Tuh kan, Cinta lagi yang disapa, curang banget deh. Apaan sih? Iri aja deh. Ya kan gue juga mau disapa. Pagi cantik, apalagi kalau sama Kak Yuki. Aduh, kayak gue salting Kak Yuki deh. lagi coba. Halu banget. Kak, nanti ada pengumuman lomba puisi waktu itu ya? Emang hari ini ya? Iya, tapi udah pasti gak sih yang menang Cinta? Gue yakin tuh kalau itu. Bisa Dulu, ngomongnya pelan-pelan lomba apa sih? Kan kudet banget. Oh, maaf, Agen ngomong cepet banget. Al, kenapa sih dari tadi diem aja? Iya, lu gak apa-apa, Al. Gak apa-apa kok. Yaudah yuk kita ke lapangan. Nanti malah ngedenger pengumumannya lagi. Lu seriusan gak apa-apa enggak? Dari tadi lemes banget sih, Al. Iya. Iya. Iya gak apa-apa kok. Yaudah yuk kita ke lapangan yuk. Yuk. Semangat dong, Al. Ganti. 13. Bukan hal yang tak biasa bagi sekolah untuk meluangkan waktu di pagi hari hanya untuk mengumumkan sang juara lomba puisi tahunan. Di mana pada 2 tahun terakhir, Cintalah yang selalu menjadi juaranya. Tentu itu juga alasan mengapa Cinta terlihat sangat bersemangat pada pagi hari ini. Apa sih ini? Nggak tahu dah, katanya ada pengumuman. Pengumuman. Iya, pengumuman apa? Iya, panas banget tau. Pusing banget ngapain? Iya. Oh ini, pengumuman puisi. Aduh, minggir dong. Ini mah pasti Cinta lagi yang menang. Ya pastilah temen gue juga. Bisa aja. Makasih ya Pak. Maura, Mama deh. Wah, sudah ramai sekali ya. Sepertinya kalian sudah tidak sabar ya mendengar pengumuman lomba puisi pada tahun ini. Ayo. Tapi sebelumnya Bapak punya tebak-tebakan dulu nih buat kalian semua. Oke. Ada aja deh. Buah apa yang punya huruf dan punya angka? Emang ada ya? Mangga. Salah. Penonton ada yang mau tahu nggak? Wow. Apa tuh Pak? Buah D5. Oke, tenang. Bapak lanjutkan ya. Ayo dong Pak, cepetan Pak, saya mau balik ke Makasih ya, Pak. kelas ini. Baik, sebelumnya Bapak ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah berpartisipasi aktif dalam lomba puisi pada tahun ini. sama-sama Pak. Baik, Milih, Bapak lanjutkan ya. Tahu siapa? Pemenang lomba puisi pada tahun ini jatuh kepada Cinta. Semuanya harap tenang ya. Pemenang lomba puisi pada tahun ini jatuh kepada Rangga kelas 12A. Rangga. Lu kelas berapa? Wah, nggak apa-apa, Tak. Dia nggak datang tuh. Anak baru aja. Udah tenang aja tak, kalau gue tau gue sikap ke orang. Kurang ajar banget sih bisa tiba-tiba ikut gitu. Kalau biasanya nggak pernah ikut. Ih men,
Orang temennya lagi sedih juga. Gak apa-apa kok guys, namanya juga lomba. Apa, Cin? Pak, Kita komplain Gak, bareng. sini Gak. Nggak usah. Makasih ya. Rangga, Untuk nggak usah. Ananda Rangga, Pak. dipersilakan maju. Rangga, lu menang Rangga. Ambil hadiahnya. Saya kan nggak pernah daftar lomba. Kalian juga yang daftarin saya. Mending kalian aja yang ambil hadiahnya. Loh, mana bisa begitu? Ayo sana itu ambil hadiahnya. Gak, ambil Gak. Ayo. Saya nggak mau, Pak. Jangan paksa saya. Diman, Rangga kabur. Aduh, Rangga. Rangga. Tak, udah ya, jangan sedih lagi. Gimana kalau kita wawancara aja orangnya? Kan lumayan buat mading kita. Udah tuh. Iya sih. Kita pikirinnya nanti aja deh. Kita ke kelas lagi yuk. Yuk. Oke. Ayo dah. Balik. Mereka duduk melingkar dengan perasaan sedih dan terluka. Bukan karena cinta gagal meraih juara, namun karena sahabat mereka, Alia, ternyata mengalami masalah di dalam keluarganya. Lebih menyedihkannya, Alia juga menjadi korban kekerasan dalam keluarga yang dilakukan oleh ayahnya. Ya ampun, Al. Tangan lo kok bisa sampai kayak gini sih? Ya ampun. Ya ampun. Ya, nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas gimana sih, Al. Seenggaknya lu cerita dong ke kita, biar kita tahu kenapa. Iya kan kita udah janji kalau salah satu dari kita punya masalah, semuanya harus tahu, Al. Mana sih, gue ngejelasinnya ke kalian tuh. Bokap gue tuh kalau udah marah kayak orang gak sadar, tau nggak? Isi rumah bisa diobrak-abrik sama dia. Dia juga sampai nampar nyokap gue. Aduh, tapi janji ya Al, kalau ada apa-apa lagi cerita ke kita. Iya, lu mau ke rumah gue jam berapa aja pasti gue bukain kok pintunya. Ya, Iya, Al. semangat ya, Al. Makasih ya guys. Udah yuk guys, daripada sedih. Mending kita joget yuk. Kita lama gak joget tau. Yuk. Ayo, Al. Ayo. Di mana malumu setiap kali ku ajak bekerja. Lagi-lagi gue yang bayar masa. Di mana malumu sesuai. Malu deh. Tak ada uang. Kalau begini terus ku takkan tahan. Bisa-bisa kau kuras aku percuma punya kekasih kamu. Kalau begini terus ku takkan tahan. Bisa-bisa kau kuras aku percuma punya kekasih kamu. Aduh, capek banget deh. Seru tau. Kok capek sih? Udah lama. BTW, tadi pas pengumuman tuh nggak ada yang ngambil hadiahnya ya? Demi apa? Nggak ada. Ya tahu gitu kamu aja sih yang ngambil biar kita makan di sini. Aduh, nggak bisa dong. Bisa sih, Iya, lapar. Terus kita kan harus wawancarain dia. Gimana kita tahu orangnya? Tadi gue udah lihat sekilas kok guys. Temennya Nino kalau nggak salah. Nino yang net itu. Iya udah itu mah gampang. Tapi lu sedih nggak sih tahun terakhir lu malah kalah? Jujur lebih ke kesel sih. Lagian kalau misalnya dia emang bisa nulis, kenapa nggak dari kemarin coba ngirimnya? Baru tahun ini, nyebelin banget. Iya Terus sih. lu maunya gimana dong, Tak? Kayaknya nanti gue mau wawancarain sih. Udahlah gampang itu mah. Mending kita joget lagi yuk. Ayo. Ayo. Itu apa? Di mana malumu setiap kali ku ajak bekerja. Lagi-lagi gue yang bayar masa. Di mana malumu sesuai dengan Cinta yang
penasaran mencoba menemui siswa pemenang lomba puisi tahun ini. Tibalah ia ke perpustakaan sekolah. Kebetulan, suasana perpustakaan sedang ramai membicarakan Rangga, sang pemenang lomba puisi. Kamu ke perpus mau balikin buku ini ya? Iya, aku tuh udah selesai. Ini seru banget. Balikin hari ini. Oh iya, aku belum pernah denger sih bukunya. Ih, itu kan Rangga. Hah? Kamu kenal dia? Ngapain dia di sini? Dia tuh yang menang. Itu loh. Oh, yang tadi upacara ya? Kenapa dah? Orang-orang pada rame. Padahal cuma gara-gara puisi tau. Iya nih. Nggak jelas. Yuk. Berisik. Ini perpus, bukan pasar. So banget lu Rangga. Woi, diem dong lagi baca nih. Udah. Rangga ya? Ada apa? Gue mau ngucapin selamat buat lo. Selamat kenapa? Iya, sebagai pemenang puisi tahun ini. Saya nggak pernah ikutan lomba puisi, apalagi juara. Maaf ya, saya lagi baca. Tapi kan gue belum selesai ngomong. Baru saja saya ngelempar pulpen ke muka orang itu. Karena orang itu berisik di perpustakaan. Saya nggak mau pulpen itu balik ke muka saya. Karena saya berisik sama kamu. Gue cuma butuh ngomong sebentar kok. Galak banget sih. Ya udah, cara di luar. Kenapa harus di luar? Yaudah di sini aja deh. Yaudah, mau ngomong apa? Gini, anak mading mau wawancarain lo. Buat? Ya, sebagai pemenang puisi tahun ini. Saya udah bilang sebelumnya, saya nggak pernah ikutan lomba puisi. Ya terserah lo deh, tapi juri milih lo sebagai pemenang. Ya udah, kalau gitu wawancara aja dewan jurinya. Hah? Maksudnya? Jelas kan kata-kata saya? Terus sekarang lu gak mau diwawancara nih? Enggak. Ih, nyebelin banget sih jadi cowok. Mending sekalian aja gue wawancarain Juicy Lucy. Gila, nyebelin banget. Cinta gagal mewawancarai Rangga, akhirnya Cinta pun mencari buku sebagai topik untuk dimadingnya. Borne yang sedari tadi mengikuti Cinta pun hendak memanggilnya. Tanpa mereka berdua sadari, interaksi mereka dilihat langsung oleh Rangga. Ada yang nggak? Aduh, cintaku. Loh, orang itu Cinta ya? Tapi dia ngapain di sini? Cinta. Borne, kalau ada di sini sih? Oh, mereka pacaran ya? Ya, ketahuan deh. Tapi nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa sih. Lagian kalau lu lama-lama di sini pasti bosen kan? Ya, asal sama lo sih, gua nggak apa-apa ya. Bisa aja sih. Kayaknya lu udah mulai bosen ya? Duluan aja kok nggak apa-apa. Ah, enggak tuh. Kan ada lo. Sayang, ayo dong. Iya sabar, masih buru-buru banget. Kayak Borne ya? Kayak Cinta. Borne. Cinta. Loh, Di sini sih. Pacaran Saya ya? pacaran. Enggak kok. Tahu, Sayang santai lucu aja, banget tahu. ya. Santai aja kali. Enggak. Saya mau foto nggak? Ayo. Foto yuk, foto yuk. Boleh Please, please, sih. please. Sini, iya sini. 1, 2, 3. Saya gini, Ayo, boleh. 1, 2, 3. Ih, lu apaan sih pegang-pegang? Ya pegang Oh, gitu, gitu sih, aja Kak. sih. Nggak Santai aja mau. kali. Saya lihat deh, lucu banget kan? Ya Lucu toh. foto itu. Bagus tuh. Bagus kan? Apa sih? Tahu. Oh gitu sih, Tak. Nanti kita posting Instagram ya, sayang. Boleh. Boleh. Jangan di pos-pos gitu, lu apaan sih pos-pos? Posting aja Oh nggak gitu apa-apa sih, kali. Tak. Bornenya mau kok. Enggak usah. Apa mau ulang aja fotonya? Enggak usah. Kalau gitu, karena lu nggak mau di post Instagram, mending sekarang lu temenin gue shopping ya. Ya, please. Nanti biar Udin sama Bore aja yang bayar ya. Ayo. Shopping. Iya sekarang, ya. Ya udah deh. Ayo.
Keren dah, lu udah bisa ngajak kita jalan. Ya keren lah, namanya juga BORNE. Borne. Buruan jadian dah, nanti kita diambil orang lagi. Iya itu mah aman. Gua kan BORNE. Borne. Ya nanti ketinggalan. Ayo, ayo. Keesokan harinya sepulang sekolah, Cinta diam-diam mengambil puisi buatan Rangga yang terpajang di mading sekolah. Cinta berjalan santai menuju bangku taman dan mulai meresapi bait demi bait puisi buatan Rangga. Gue penasaran deh, sebagus apa sih puisi si Rangga? Oh, ini nih. Kulari ke hutan, kemudian teriakku. Kulari ke pantai, kemudian menyanyiku. Sepi dan sendiri aku benci, bikin bingar. Aku mau di pasar, bosan aku dengan penat. Badannya saja kau pekat, seperti berjelaga jika aku sendiri. Pecahkan saja gelasnya, biar ramai, biar mengadu sampai gaduh. Ada malaikat menyulam jaring laba-laba di tembok keraton putih. Kenapa tak goyangkan saja loncengnya, biar terderak? Atau aku harus lari ke pantai, belok ke hutan? Ternyata bagus juga ya puisi si Rangga. Gue jadi bikin surat buat dia. Namun bagiku ini menyiksa. Sejenak ku pikirkan untuk ku benci saja dirimu. Rangga, terbukti tanpa lo, mading akan tetap terbit. Menurut gue, lo tuh angkuh. Profil sastrawan besar aja bisa dipublikasi untuk umum. Sementara lo, yang kayaknya nggak terkenal-terkenal amat, udah belagu. Gue yakin, puisi lo itu hasil plagiat kan? Makanya lo takut diwawancara. Selamat menikmati kesendirian lo deh. Mudah-mudahan gak kena serangan jantung. Cinta. Loh, Neng Cinta, kok belum pulang jam segini toh? Pak Wadirman, iya nih Pak, saya boleh titip ini ke Rangga nggak? Kenapa gak dikasih langsung aja ke orangnya? Udah nggak sempet nih Pak, saya duluan ya. Aduh. Dasar yo, anak-anak muda zaman saiki. Ono-ono wae kelakuannya. Aduh. Di satu persimpangan jalan yang sulit ku pilih. Keesokan harinya, Rangga menemukan surat di kolong mejanya yang ternyata itu adalah surat dari Cinta. Setelah Rangga membacanya, emosi Rangga pun memuncak. Rangga pun segera pergi untuk menemui Cinta. Sangat tulus, ada dan tiada cinta. Bagiku tak mengapa, namun ada yang Kita mau jajan apa nih? Oh ya. Siomay enak. Enak sih itu, boleh sih. Soalnya tadi gue lihat Kayuki makan siomay. Kayaknya bentar lagi gue makan siomay sih sama Kayuki. Kayuki mulu. Lu tuh halu tau nggak? Tahu. Biasaan deh Yuki terus. Kayuki aja sukanya aku. Cinta, bisa bicara sebentar? Mau sama siapa sih dia? Es teh.
Gak bisa. Ya udah. Bentar. Mau ngomongin apa dulu? Di situ aja deh. Bentar ya guys. Iya, Titip ya. Jangan lupa ya beliin somai. Iya. Kenapa deh mereka? Mau ngomongin apa? Maksud surat yang kamu kirim apa? Oh, surat dari gue dibaca juga. Kirain cuma mau baca buku penting doang nih kayak gini. Kenapa sih kamu? Tersinggung? Saya nggak mau diwawancara sama kamu. Ya udah, wawancara aja sekarang. Lu baru mau diwawancara sekarang. Telat tau nggak? Lihat tuh Mading, udah siap terbit. Dari kemarin kemana aja. Mas banget sih di PMS ya? Apaan sih? Ini kan buku yang aku cari. Bagus deh jatuh, biar tahu rasa. Guys, aku duluan ya. Lah si omanya mana? Cinta. Kok dia duluan? Pejamkan mata bila ku ingin bernafas lega. Lama-kelamaan, Rangga mulai menyadari bahwa buku favoritnya ternyata hilang. Rangga telah berusaha mencari kesana kemari dengan wajah yang panik. Mana sih bukunya? Misi dong. Ngapain sih lu gak? Nyari buku. Misi dong. Ngapain sih? Apaan? Nyari buku, nyari buku. Buku? Buku apa? Buku apaan? Bu, misi, Bu. Apa nih? Bu, kamu lihat buku saya nggak? Buku? Ini? Lu nggak lihat kalau lagi baca? Bukan, buku saya. Judulnya Aku. Aku? Lu tahu aku buku apaan? Gue baca komik ginian. Aku mah kagak main gua. Mana? Saya nggak ada juga sih. Lu cari ini ya? Cinta. Nggak salah lihat gua. Loh, kok bisa ada sama kamu bukunya? Bisa lah, sulap. Makasih ya Cinta. Saya hampir gila nyari buku ini. Buku langka soalnya. Iya, sama-sama. Yang nemuin bukunya Cinta, guys. Oh. Lalu? Apa lagi? Nggak ada sih. Aku cuman penasaran kamu dapat buku ini dari mana. Aku juga nyari soalnya. Kamu? Aku. Biasanya juga gue elu. Emang kenapa sih sekali-sekali nggak boleh? Boleh-boleh saja. Saya biasanya nyari buku ini di toko buku langganan saya. Dan sore ini saya mau ke sana. Diajak jalan. Gak usah mikir aneh-aneh. Saya nggak ngajak kamu ngedate kok. Bohong. Dih, siapa juga yang mikir kayak gitu? Ya udah aku ikut deh. Ya udah, sampai jumpa sore nanti ya. Bye. Dah. Rangga, duduk Rangga. Duduk Rangga. Sekarang lu ngajak jalan Cinta, cie. Berisik kamu, Bu. Udah mulu. Di satu persimpangan jalan yang sulit ku pilih. Sore harinya, Rangga dan Cinta pergi bersama ke toko buku Kuitang. Toko buku yang menjadi saksi tumbuhnya perasaan antara Cinta dan Rangga. Jadi, kamu suka baca buku lama? Suka? Biasanya nyari di mana? Biasanya nyari di Gramet sih. Tapi kan pilihan buku lamanya sedikit di situ. Iya, makanya kadang bingung nyarinya di mana. Oh, ya saya sering di Kuitang sih. Oh, jadi kamu sering ke sini? Iya, di sini barangnya lumayan lengkap dan harganya juga terjangkau kok. Weh, Rangga. Weh, Limbung. Lagi mimpi apa pula lah aku ini? Kenapa? Aneh kali kau.
bawa cewek kemari. Bisa aja, Bong. Cinta, kenalin. Ini Limbong. Cinta. Dia langganan saya. Limbong, silakan. Lihat saja dulu. Sasal sebelah sana ya, Tak? Oh, oke. Kayak mana kau? Apa? Udah ketemu buku yang kemarin? Oh, udah. Itu. Dia yang nemuin. Alah, macam novel klasik aja kau. Berawal dari buku, berujung ke malam minggu. Ya bisa aja, Bong. Iya. Sama ini enggak? Apa? Buku yang kau cari kemarin. Mana ya? Nah ini. Apa pula lah nih bacanya? New York. Lah, itulah. Kau? Pengen pergi ke sana kau? Iya, Bong. Siapa tahu bisa ke sana. Iya. Coba lah, kau cari buku lain. Atau kau udah sikit aja lo tuh cewek. Makasih ya, Bong. Iya. Maaf ya. Sorry, Tak. Kamu suka baca buku ini juga? Iya. Kamu udah baca belum? Aku sih belum. Kamu? Belum juga. Oh, tapi kamu bawa dulu aja. Kalau kamu mau baca. Gak apa-apa nih. Gak apa-apa. Makasih ya, Rangga. Iya. Cinta. Iya. Kamu setelah ini ada rencana lain nggak? Kebetulan nggak ada sih. Emang kenapa? Saya baru ingat di kafe dekat sini ada saudara saya mau manggung. Kamu mau ikut? Jadi sekarang kamu ngajakin saya ngedate nih. Emangnya kalau kamu saya ajak, kamu mau? Mau-mau aja sih. Ya udah, ayo. Lima aku duluan ya. Iya. Dasar, cinta muda. Terus. Tanpa mereka berdua sadari, kedekatan mereka mulai terlihat. Mereka tersenyum lebar dan tertawa mendengar lelucon yang saling mereka lontarkan. Hal inilah yang membuat malam itu terasa lebih bersemi dan lebih menyenangkan. Sumpah, ternyata kafenya bagus juga ya. Iya, kamu tahu dari mana? Dari temen aku. Besok-besok kita kesini lagi yuk. Ayo. Abis ini kita mau kemana? Terserah kamu aja deh. Oke deh. Oh, makasih ya Mas. Makasih, Mas. Sumpah, makanannya enak banget. Kamu pesan apa sih itu? Spaghetti carbonara. Kamu coba. Boleh. Nih. Iya lagi enak. Ya kan? Aku mah gak pernah salah. Iya sih. Tapi kamu tahu gak apa yang membuat makanan ini lebih enak? Apa tuh? Karena disuapin kamu sih. Bisa aja. Iya. Semua makanan yang disuapin kamu pasti enak. Iya, apa sih sayang? Oh, ini maaf. Ada ini. Makasih. Duduk, Tak. Makasih. Kamu mau pesan apa? Cemilan ya? Kayaknya aku minum aja deh. Minum aja. Nggak mau nyemil? Enggak. Mas. Mau mesen biasa?
Ya, saya kayak yang biasa aja ya. Mau pesan apa, Itu Tak? mulu. Gak apa, Mas. Saya kayak ST aja deh, Mas. ST. Itu saja pesanannya? Iya. Ya. Oke. Tunggu ya pesanannya. Makasih ya, Mas. Aku pelit banget. Adam. Adam. Rangga. Cek. Malam semua. Malam. Kayaknya kita kedatangan tamu spesial nih. Kita panggil aja ya orangnya. Kita persilahkan Rangga, beri tepuk tangan semuanya. Bentar, Kamu mau ngapain? Bentar. Makin keren aja lu, Gak. Dam. Malam semuanya. Malam. Jadi malam ini saya akan membawakan lagu yang spesial untuk wanita yang spesial juga. Tiba saatnya kita saling bicara tentang perasaan yang kian menyiksa, tentang rindu yang menggebu, tentang cinta yang tak Aku bisa nyanyi. Maju aja. Sudah terlalu lama kita berdiam, tenggelam dalam gelisah yang tak teredam, memenuhi mimpi-mimpi malam kita. Duhai cintaku, sayangku, lepaskanlah perasaanmu, rindumu, seluruh cintamu. Dan kini hanya ada aku dan dirimu sesaat di keabadian. Makasih semuanya. Makasih semuanya. Ternyata suara kamu bagus juga ya. Iya, suara kamu juga bagus. Saya kira nggak bagus. Gila, Gak. Dam, Makin kane aja lu. Itu cewek lu yang lu bawa ke panggung tadi. Gila. Malin ya, gua Adam, Kopi Rangga. Hai Cinta. Kayaknya udah kemalaman nih, aku harus pulang. ya kamu pulang sekarang? Ya saya kira kamu lebih lama lagi. Enggak. Yaudah, saya anterin ya. Anterin gila bisa aja lu, Gak. Ini Gak. Thank you ya, Gak. Datang Iya. ke kafe gua. Aman. Sama Cinta. Iya, sama-sama. Aku pamit pulang ya. Ya Cinta. Dam. Ya Gak. Tak. Hati Cinta. Tangga suka gigit. Dasar kasmaran muda. Jika sang waktu bisa kita hentikan, oh, dan sekarang mimpi-mimpi jadi. Sepulangnya mereka berdua dari kafe, Cinta dan Rangga berusaha mencari taksi untuk pulang. Namun, karena sudah begitu larut malam, mereka tak kunjung menemukan satupun taksi yang lewat. Duhai cintaku, sayangku, lepaskanlah perasaanmu, rindumu, seluruh cintamu. Dan kini hanya ada aku dan dirimu. Kayaknya kita pulang jalan kaki aja deh. Jalan kaki? Emangnya kamu kuat? Kalau nanti kaki kamu sakit,
saya lagi yang disalahin. Bisa gak sih sehari aja gak ngeselin? Ngeselin mulu kamu. Cinta, saya rasa kamu lebih cantik ketika marah. Bisa aja sih. Makasih ya Rangga. Terima kasih atas. Karena udah ajak aku jalan hari ini. Iya, sama-sama. Maaf juga ya. Tadi saya narik kamu ke atas panggung. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok. Aku suka. Kamu suka gak? Suka apa? Suka kamu. Kayaknya iya deh. Bisa aja. Pasti itu diajarin Kribo ya itu pasti. Mana ada. Saya serius kok. Udah nyampe aja nih. Iya, gak apa-apa. Masuk ya. Udah malam. Udah, makasih ya Rangga. Iya. Hati-hati ya. Iya, dah. Woi! Hah? Woi Rangga! Woi, si Rangga tuh. Udah sikat aja yuk. Gue udah gak sabar banget nih. Ketemu juga lu. Ada buruan, gak sabar nih gue manasin otot gue. Langsung lah, sikat. Sikat yuk. Ayo. Kenapa hatiku cengar-cengir tiap ada kamu, selalu peluku menetes tiap dekat kamu. Kenapa salah tingkah tiap kau tatap aku, selalu diriku malu tiap kau puji aku. Kenapa lidahku gelut tiap kau panggil aku, selalu merindu mata tiap kau sentuh aku. Kenapa otakku beku tiap memikirkanmu, selalu tubuhku lumai tiap kau bisikan cinta. You know me so well, girl I need you, girl I love you, girl I heart you. I know you so well, girl I need you, girl I love you. Bang, maafin lagunya bang. Kenapa? Kita jadi gak sih mukulin si Rangga? Oh iya. Lupa. Sikat aja yuk. Langsung lah, samperin lah. Formasi! Wah! Banyak joget. Kapan nih kita ngabisin dia? Udah, sikat aja yuk. Lu sini lu. Sini. Bocah baru kemarin sore juga. Ikut gua lu. Sini lu. Lu tahu nggak? Cinta tuh pacar murni. Lu kalau berani ngedeketin cinta, lu berurusan sama dia, dan gua. Paham gak lu? Paham nggak? Paham nggak? Emangnya kali ini siapa? Gue juga ada cinta. Tengil. Gini kesempatannya, urusan cinta urusan gua. Jadi, kalau lo ganggu cinta lagi, habis lo. Saya yakin di sini nggak ada yang masa terganggu. Sorry kamu, kalau saya boyband ini. Udah, sikat aja yuk. Langsung lah, sikat lah. Bentar. Apa lagi sih? Gua dia mules. Cilo. Wah. Suasana hati cinta sedang seindah senja. Rasanya senang sekali setelah bisa seharian menjalankan hari bersama Rangga yang mungkin saja menjadi kekasihnya nanti. Ia berjalan sambil bersenandung kecil.
Cinta melangkah riang menuju ruang mading, berniat menceritakan apa saja yang sudah terjadi di antaranya dan Rangga kemarin. Namun, sepertinya Cinta harus mengurungkan niatnya. Pagi Bang Dirman. Pagi Neng Cinta, cerah sekali ya mukanya pagi ini. Harus selalu semangat dong Pak. Pasti. BTW, Bapak lihat gak teman-teman Cinta di mana? Iya Neng, tadi saya lihat Maura, Mili, Carmen, Karamading sana tuh. Mading sana. Betul. Ya udah, makasih ya Pak. Iya sama-sama. Semangat Pak nyapunya Pak. Makasih. Gue gak habis pikir deh sama Cinta. Kok bisa ya dia tega banget sama Alia? Aduh, bahas Cinta. Gue juga gak ngerti banget deh sama dia. Alia malam-malam nangis coba nelfonin dia berkali-kali. Tapi dianya gimana coba? Cuek. Dia gak peduli sama Alia. Lah guys, jangan kayak gitu. Nanti Guys, kalian lagi ngomongin apa sih? Lu tuh dari mana aja sih, Tak? Lu tahu gak sih apa yang terjadi semalam? Semalam gua kan di rumah, gua sakit. Alia, Alia masuk ke rumah sakit. Semua tuh gara-gara lu tau gak? Coba kalau lu angkat telepon dia. Gak akan sampai kayak gini, Alia, terus Diri gimana sekarang nih? Nanti siang kita ke rumah sakit. Terserah deh, lu mau ikut, mau enggak, terserah. Yang penting kita gak mau ngomong sama lu sekarang. Udah ya guys, cabut. Ngerti gue sama lu, Kok cabut sih guys? Ayo dulu. Mili, udah aja gak apa-apa kok. Udah, ayo. Harusnya gue dengerin Alia kemarin. Cinta, kamu kok terlihat murung? Apa? Ada apa? Kayak kita gak usah ketemu lagi deh. Pokoknya kayak Maksud kamu? searah aja misalkan. Udah pokoknya gak usah deketin gue lagi deh. Deketin kamu? Arahnya Kayak nggak ada yang jelas deh dari omongan kamu. Lu tau gak sih, semenjak gue kenal sama lo, gue jadi jauh sama teman-teman gue. Semua tuh gara-gara lo. Gini ya, Tak. Manusia itu punya otak dan hati. Tapi kalau kamu, kayak gak punya dua-duanya deh. Ya udah, saya setuju sama kamu. Kita nggak usah ketemu lagi. Taruh kayak gini. Iya. Berarti sama aja kayak gini nih. Janji yang telah ia ucapkan kepada teman-temannya untuk selalu ada hanyalah sebuah bualan. Ia telah ingkar janji dan meninggalkan Alia dalam kondisinya yang tak stabil. Cinta tergesa-gesa menuju rumah sakit dan menuju ke kamar di mana Alia terbaring mengenaskan dengan seragam sekolah yang masih ia kenakan. Jadi kayak gini. Udah. Gak apa-apa, Tak, duduk aja. Kemarin lu seharian kemana aja, Tak? Lu gak pernah ngabarin kita lagi sih? Ya, Al. Lu kenapa sih, Tak? Gue tuh gak tahu lagi kenapa, tapi sengaja kalau ada yang telepon tuh lu angkat dong. Iya, aku minta maaf ya guys. Gara-gara gue kalian jadi kayak gini. Gue bener-bener minta maaf ya. Iya, gak apa-apa kok, Tak. Gue tahu kok hidup itu bukan cuma kita doang. Gue udah mendingan kok. Maaf ya, emang semalam
Bokap sampai bikin gue gak bisa berpikir jernih kayak gini. Jadi ini bukan salah kalian ya guys. Atau salah lu, Tak. Sekarang jangan berantem lagi. Sekarang lo jujur aja deh, Tak. Lo tuh kemarin kemana sih? Nyokap lo bilang lo keluar sama Rangga. Tapi lo bilang ke kitanya lo di rumah, lo sakit. Jadi nyokap lo bohong gitu sama kita. Rangga yang mana sih? Yang kemarin lo sebelah-sebelah itu yang juara puisi? Ya Mil, diem dulu. Sorry, nanya. Iya, sebenarnya kemarin gue seharian jalan sama Rangga. Tapi tenang aja kok guys, gue gak akan lagi ketemu sama dia. Dan gue gak bakal hal kayak gini terjadi lagi gara-gara cowok kayak dia. Cowok kayak dia? Maksudnya gimana, Ta? Bukan lo kemarin seneng sama dia? Dia sampai keasikan sendiri gak ngangkat teleponnya Alia. Diem dulu dong. Well deh Mili, kesel. Gak tahu, gue juga merasa aneh. Gue keasikan sama dia sampai gue lupa sama kondisi lu, Al. Kayaknya emang dia deh pengaruh buruknya. Pengaruh buruk gimana sih, Tak? Gue liat semenjak dia deket sama lu kelihatan kok baiknya. Iya sih, gue juga bingung. Ya udahlah guys, jangan ngomongin dia lagi ya. Kita fokus aja ke Alia. Bener, ngomongin cowok mah gak akan beres. Tapi kapan ya gue ngedate sama Kak Yuki? Itu namanya bahas cowok lagi. Ya, jangan, beda. Beda. Jangan dong. Terasa begitu hampa. Ia berjalan sendiri di koridor menuju ruang mading. Menyapa beberapa temannya itu tentu saja selalu dilakukan oleh Cinta. Tapi tak ada yang bisa mengalihkan pikirannya dari Rangga. Sudah beberapa hari ini Cinta tidak melihat Rangga di sekitar lingkungan sekolah. Kemana perginya Rangga? Cinta. Lo kenapa? Kok kayak cemberut gitu? Gak apa-apa. Ya udah, sini. Duduk dulu dong. Kamu bisa masuk. Gue belakangnya kagak nggak bawa kali. Gua tadinya mau nyamperin lo ke kelas. Malah ketemu di sini. Nih, minum dulu. Makasih. Emang ngapain nyariin gue? Ya nggak apa-apa, mau ngobrol aja sama lo. Bisa aja. Iya, lo tau Gista, si Rangga? Kan pasin. Rangga? Kenapa sih Rangga? Sekarang, udah. Lo tenang aja. Dia udah gak bakal gangguin lo lagi. Jadi, waktu itu gue sama yang lain lagi jalan di dekat rumah lo. Gue liat lah lo lagi jalan, diikutin sama dia. Langsung aja gue ajar dia. Orang kayak gitu harus dikasih pelajaran biar gak belagu terus. Lu tuh gila ya? Lu kalau bertindak emang gak mikir dulu apa? Lu yang belagu tau gak? Siapa hari ini? Lo abis ini mau ikut ke perpus gak sama gue? Boleh deh, boleh. Kalau jalan yang bener dong. Gue yang lihat dong. Lo gak apa-apa? Oh, apa? Lu inget kan Rangga yang lempar pulpen ke lu waktu di perpus? Yang itu. Nah, itu kemarin gue membawaannya habis bikin dia. Udah cukup. Makanya sekarang gak masuk. Udah bukan dari Iya. Kenapa, Tak? Lu lihat Rangga gak di mana? Rangga. Oh iya, Rangga udah gak sekolah di sini lagi, Tak. Hah? Iya, Tak. Dia pindah ke Amerika. Amerika? Tapi lo tahu kan alamatnya di mana? Tahu sih, tapi... Ngomongnya cepetan dong. Tapi... Gini ya, Tak. Rangga tuh berangkat hari ini. Nih, jam segini, sekarang banget. Sekarang banget? Iya. Hari ini? Iya. Kenapa lu gak ngomong dari tadi? Nanya juga enggak. Aneh lu, Cinta.
menyadari semuanya, cinta tentu tak mau berpisah dengan perasaan hati yang mengganjal. Tentu ia harus berusaha kali ini. Tak mudah baginya menyesuaikan diri dengan keadaan ramainya bandara. Apakah mungkin ia bisa menemukan Rangga di bandara seluas ini dengan waktu yang sangat singkat? Bawa apain? Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA878 tujuan Incheon. Dipersilakan. Tata, terminal deh, Tata. Aduh, ada petugas ya lagi, gimana dong? Coba gue ya, Emang apa bisa? Bentar deh, mau kemana rame-rame? Pak, temen saya perlu banget Pak ngomong sama penumpang itu yang tadi. Nggak bisa deh, yang boleh cuma penumpang doang. Aduh, nggak boleh. Iya, iya coba. Kakak bisa bicara sekarang apa? Kita lagi banget. Bisa bener saya. Yang itu tuh ada perlu banget buat bicara sama penumpang ini lah. Soal penumpang yang mana? Yang di dalam deh, Pak, pokoknya. Boleh apa? Temen saya cuma satu kok. Satu doang? Iya. Yaudah, Mbak, boleh. Makasih ya, ayo memilih. Aku minta maaf ya. Aku kemarin marah sama diri aku sendiri. Aku gak marah sama kamu kok. Jangan pergi. Aku sayang banget sama kamu. Saya juga, Tak. Saya sayang sekali sama kamu. Terus kamu gak jadi pergi kan ini? Maaf, Tak. Saya tetap harus pergi. Sebentar. Kamu baca halaman terakhirnya ya? Tapi... Maaf, Tak. Saya buru-buru. Kamu jaga diri kamu baik-baik ya? Kamu hati-hati ya. Iya, Tak. Kamu jaga diri baik-baik ya? Cinta apa? Rangga beneran pergi. Terus itu apa? Itu apa di tangan lu, Tak? Ini puisi punya Rangga. Baca dong. Ih, sabar dong guys, ceritanya masih sedih. Gak apa-apa, aku baca ya. Perempuan datang atas nama cinta. Bunga, Bunda pergi karena cinta. Atas dirinya digenangi air racun jingga. Sabar, Tak. Lanjut aja nggak apa kok. Adalah wajahmu seperti bulan lelap tidur di hatimu yang berdinding kelam dan kedinginan. Ada apa dengannya? Meninggalkan hati untuk dicaci. Percaya sampai darah ke lutut pun aku tidak percaya. Lalu rumput tersabit. Sekali ini aku lihat karya surga dari mata seorang Hawa. Percaya, tak tahu ada apa dengan cinta. Dan aku akan kembali dalam satu purnama untuk mempertanyakan kembali cintanya. Bukan untuknya, bukan untuk siapa, tapi untukku.
Karena aku ingin kamu, itu saja. Jangan sedih lagi. Kan ada kita. Iya. Ya ada kita. Janji ya guys, habis ini kita nggak boleh sedih-sedih lagi. Kita harus bangkit, oke? Happy-happy. Kita harus happy. Makasih ya guys. Selesai satu bait. Cinta pun tak selalu berakhir dengan jawaban. Terima kasih telah menyimak cerita kami tentang rindu, pilihan, dan keberanian untuk jujur pada perasaan. Mungkinkah kau di sana merasa yang sama? Dan terus sabarnya. Lebar pelukan mentari. Terjatuh nanti, kau siap melangkah aku lebih tinggi. Seperti karir yang telah kita bagi, layaknya luka yang telah terobati. Bila kita jatuh nanti, kita siap untuk melompat lebih tinggi. Bersama kita bagai hutan dan hujan. Aku ada dan kau telah tercipta. Aku batik bintang untuk kau simpan. Cahayanya terang, berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. Ku batik bintang untuk kau simpan. Cahayanya terang, berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. Untuk kau simpan, cahayanya terang, berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. Ku batik bintang untuk kau simpan, cahayanya terang, berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. Semua tantangan. Presenting cast and crew of ADC on stage. Our main cast, Aurel dan Jendra. Di
bumi ini